Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Putri Fadila, NIM A11 2022 14029 dari kelas D2E pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil evaluasi klasifikasi yang telah saya kerjakan. Pada bagian awal coding, saya melakukan import library. Yang dibutuhkan library seperti Pandas, NumPy digunakan untuk pengolahan data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, serta Sklearn untuk pemodelan dan evaluasi klasifikasi. Kita jalankan. Untuk langkah selanjutnya, ada load dataset. Untuk langkah ketiga, ada jumlah baris dan kolom. Untuk melihat jumlah baris dan kolom, untuk jumlah baris ada 768 dan jumlah kolom ada 9. Tipe data setiap fitur, saya menggunakan dfinfo untuk melihat tipe data setiap fitur. Untuk langkah selanjutnya, cek missing value per kolom. Untuk memeriksa dan menampilkan jumlah nilai yang hilang untuk setiap kolom dalam dataset untuk memastikan kebersihan data. Ini untuk hasilnya. Langkah selanjutnya adalah print statistik deskriptif untuk fitur numerik. Untuk langkah selanjutnya ada visualisasi distribusi numerik. Untuk hasilnya, langkah selanjutnya ada mendeteksi outlier dan melihat sebaran data numerik menggunakan box plot. Ini untuk analisis korelasi antar fitur. Untuk menghitung matriks korelasi antar fitur numerik. Ini untuk tampilannya. Ini untuk visualisasi hubungan fitur terhadap outcome, membuat visualisasi misalnya box plot atau violin plot untuk menunjukkan bahwa distribusi setiap fitur numerik bervariasi berdasarkan kelas outcome target untuk memahami fitur mana yang mungkin paling berpengaruh. Alasannya untuk memvisualisasi hubungan antar setiap fitur numerik dan variabel hasil. Pengecekan dan penanganan data imbalance. Jika imbalance teridentifikasi, terapkan teknik seperti oversampling misalnya smooth atau undersampling untuk menyeimbangkan kelas, sehingga model tidak bias terhadap kelas mayoritas. Ini untuk import smoothnya. Ini variabel target outcome setelah di smooth. Scaling data numerik. Terapkan scaling pada semua fitur numerik menggunakan standar scaler atau min-max scaler. Di sini saya menggunakan standar scaler. Fitur selection berdasarkan analisis korelasi dari EDA, identifikasi fitur-fitur yang sangat berkorelasi
Pertimbangkan untuk menghapus salah satu dari fitur yang berkorelasi tinggi untuk mengurangi multikolinearitas dan redundansi, atau gunakan metode seleksi fitur berbasis model, misalnya recursive feature elimination, seleksi fitur berdasarkan pentingnya fitur. Untuk langkah pertama adalah menghitung matriks korelasi untuk data frame scaled untuk mengidentifikasi hubungan linear antar fitur sesuai dengan instruksi. Ini yang kedua, buat matriks segitiga atas, identifikasi fitur dengan korelasi absolut di atas ambang batas tertentu. Tetapkan ambang batas 0,9. Buat daftar fitur yang akan dihilangkan. Pengecekan data kategorikal, verifikasi kembali data bahwa tidak ada kategorikal yang perlu di-encode secara eksplisit berdasarkan dfinfo. Semua fitur adalah numerik. Jika ada fitur yang seharusnya kategorikal namun direpresentasikan sebagai numerik, misalnya gender sebagai 0, atau 1 selain outcome, perlu dilakukan encoding yang sesuai. Dalam kasus dataset ini, outcome adalah target biner yang sudah dalam format numerik 0 atau 1 sehingga tidak memerlukan encoding lebih lanjut. Ini untuk temuan utama analisis data. Data splitting, pisahkan dataset X selection dan Y resampled menjadi data pelatihan training set dan data pengujian test set menggunakan train test split dan scalar model selection. Ini penting untuk memastikan model evaluasi pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. From scalar model selection, import train test split. Ini untuk mengimpor data. Ini untuk hasilnya. Ini untuk model training dan evaluasi. Saya menggunakan 3 model. Yang pertama ada logistic regression. Ini untuk hasilnya ada akurasi 0,73, precision 0,73, recall 0,73, event score 0,73. Yang kedua saya menggunakan model KNN. Untuk akurasi mendapatkan 0,78, precision 0,77, recall 0,81, event score 0,79. Yang ketiga saya menggunakan random forest. Mendapatkan hasil akurasi 0,81, precision 0,79, recall 0,84, event score 0,81. Untuk insight atau langkah lanjutan, model KNN dan random forest classifier secara signifikan mengungguli logistic regression dalam hal akurasi dan event score yang mengindikasi bahwa model dengan kompleksitas lebih tinggi lebih sesuai untuk permasalahan klasifikasi ini. Yang kedua, mengingat distribusi kelas pada data uji bersifat seimbang, event score merupakan metrik evaluasi yang representatif. Berdasarkan hasil tersebut, random forest classifier dengan nilai event score sebesar 0,81 dapat dianggap sebagai model dengan performa terbaik saat ini. Untuk meningkatkan performa lebih lanjut, dapat dilakukan tuning hiperparameter pada model KNN dan random forest. Selain itu, eksplorasi metode ensemble lainnya atau pendekatan deep learning juga berpotensi memberikan peningkatan kinerja model. Untuk langkah selanjutnya ada kompilasi metrik performa model. Ini untuk membuat dictionary untuk menyimpan metrik performa. Untuk konversi dictionary menjadi pandas data frame. Ini untuk menampilkan data frame. Ini untuk hasilnya. Ini visualisasi perbandingan performa model. Ini untuk mengatur gambar dan sumbu untuk subplot. Seperti ini tampilan awalnya.
Langkah selanjutnya ada hiperparameter tuning. Hiperparameter tuning dilakukan menggunakan metode seperti grid search GV atau random set search GV untuk menemukan kombinasi parameter optimal yang dapat meningkatkan performa model. Ini hiperparameter tuning yang random forest menggunakan randomized search GV. Ini menerapkan randomized search GV pada data pelatihan. Kita tunggu. Untuk selanjutnya, hitung dan cetak metrik evaluasi. Lalu hitung display conversion metric. Random forest tunit mendapat akurasi sebesar 0,81, precision 0,80, recall 0,84, event score 0,81. Ini untuk hiperparameter tuning KNN. Ini untuk mendefinisikan grid hiperparameter untuk KNN. Ini untuk membuat instant randomized search GV. Ini untuk menerapkan random search GV pada data pelatihan untuk KNN. Ini untuk membandingkan estimator terbaik. KNN Tunet mendapatkan akurasi sebesar 0,80, precision 0,77, recall 0,85, event score 0,81. Ini untuk menampilkan perbandingan metrik performa model. Ini untuk hasil perbandingan metrik performa model lengkap, untunet dan sudah ditunet. Ini untuk menampilkan classification report dan confusion metric model untunet. Kesimpulan dari tugas yang saya kerjakan ini adalah dengan random forest sebagai model berkinerja terbaik dengan event score 0,8195, dataset ini kini telah dipersiapkan dan dianalisis secara menyeluruh untuk klasifikasi. Model ini memberikan keseimbangan yang baik antara presisi dan recall, menjadikannya kandidat yang kuat untuk tugas prediksi diabetes. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.